Tuhan. Mengapa Putri Duyung ini jelek begitu? Ia hidup di kedalaman 700 meter di dasar laut. Tidak ada mata tapi ada telinga, adalah karnivora. Kekuatan serangan yang kuat, menurut laporan otopsi, dapat membunuh 2 hiu putih besar dalam 20 detik. Makhluk berdarah dingin, tanpa emosi. Betapa indahnya terlihat di film. Makhluk di sebelah Putri Duyung bahkan lebih langka. Ia sama seperti alien. Di Gunung Phoenix UFO. Makhluk yang tidak diketahui asalnya. Setelah ditangkap, ia berniat untuk melarikan diri dari bumi. Kemudian ditembak jatuh oleh angkatan udara. Untungnya dia memakai armor anti peluru jadi tidak apa-apa. Mereka segera melakukan pertolongan pertama untuk itu. Meskipun Seth menemukan obat dapat membantunya hidup di bumi. Tapi itu sangat sombong gak mau ngobrol dengan manusia. Keduanya bekerja di pusat keamanan. Yang terbesar di dunia, organisasi ini berspesialisasi dalam penyelidikan fenomena supranatural yang tidak dapat dibuktikan oleh sains. Adai masih polisi biasa tadi malam. Ketika patroli, ia menemukan seseorang menyelinap melakukan sesuatu. Jadi ia buru turun ke mobil dan bertanya. Tidak heran dia melarikan diri. Tidak hanya dia bisa terbang. Dan tubuhnya masih sangat kuat walaupun ditabrak mobil. Tapi tidak sakit juga. Ia baik mengancam pengemudi wanita maupun mengejek Adai. Setelah melihatnya, Adai dengan cepat ambil pistol dan tembak pria berbaju hitam itu terus-menerus. Tidak terluka tapi masih menggodanya. Kemudian melompati pagar dan lari. Meskipun tidak bisa menangkapnya. Tapi tindakan Adai dilihat oleh atasannya. Keesokan harinya, dia langsung dikirim ke pusat keamanan. Saat masuk ke dalam, ia tercengang. Karena peralatan modern di sini ia belum pernah melihatnya. Tidak heran ada hal-hal modern seperti itu di dunia. Pusat keamanan ini tidak seperti pusat lain di dunia. Hal-hal yang Anda menyaksikan dan mendengar di sini dianggap sebagai rahasia negara. Anda mungkin tahu aturan privasi, kan? Siap, Komandan. Ana mengajaknya berkeliling. Lalu mereka mencapai ruang rahasia pertama. Di dalam ruangan ada 4 tabung reaksi yang berisi nutrisi. Di dalamnya ada 4 makhluk yang aneh. Termasuk 2 Putri Duyung berusia 16 tahun. Ana terus mengantarnya ke gudang senjata. Ada banyak senjata modern di sini. Dan senjata zaman kuno. Termasuk busur dan pedang. Bahkan ada tongkat. Aku tahu ini. Pemiliknya memiliki temperamen yang buruk. Ana mengeluarkan senjata yang diizinkan untuk dibawa oleh Adai. Apakah ini pistol? Apakah itu merusak? Ini adalah senjata yang baru penelitian. Memiliki 2 cara menggunakan kondensasi udara dan pendinginan cepat. Hulu ledak udara. Dapat dengan mudah menembak melalui M1. Dibuat di AS, tebal 70 cm. Kalau menembak makhluk itu, maka akan menghancurkannya. Hulu ledak dingin bisa membekukan tujuan dalam sekejap mata. Adai tidak percaya, jadi dia mencobanya. Tak disangka, tidak sengaja menarik pelatuknya. Tembak laras dasar, pangkalan segera mengaktifkan sistem tempur. Untungnya, Ana segera memberi perintah untuk menghapus peringatan itu. Tetapi keduanya juga mendapat 10 tahun karena merusak properti publik. Siapa yang mengira bahwa bos membebaskan mereka sebelumnya? Hanya karena rekaman berasal dari Kepala Angkatan Udara. Gemna. Saya juga nggak tahu. Hanya mendengar suara ini memiliki perasaan tidak menyenangkan yang tak terlihat. Benar-benar sedih. Hewan apa yang membuat suara ini? Itulah naga. Setelah mendengar suara itu, Ana merasa. Itulah keturunan naga kuno. Naga bisa ditebak dari suaranya. Disiksa, kepala berkata. Naga adalah hewan mitos, jika itu benar-benar ada. Maka kita harus melindunginya. Terakhir kali manusia melakukan kontak dengannya adalah tahun 1934. Pada tanggal 7 Juli tahun 1934, para petani
Melihat seekor naga berguling-guling di udara. Lalu jatuh ke tanah, lalu naga ini ditangkap oleh orang Jepang. Buku dengan catatan hanya itu. Jadi sutradara memutuskan untuk membuat mereka kembali ke tahun 1934. Untuk menyelidiki ini, apakah benar-benar ada naga di dunia? Konon, ada naga jatuh ke tanah. Lihatlah. Kemana kamu pergi? Kudengar ada naga di desa timur yang baru saja jatuh ke tanah. Cobalah lihat. Mereka juga segera kabur. Tapi Dewa Naga ditangkap oleh orang Jepang. Hanya satu ekor yang terlihat di belakang mobil. Meskipun orang-orang di sebelah satu sama lain memprotes. Tapi tentara Jepang tidak bisa mendengarkan mereka. Komandan memberi perintah, tentara Jepang segera mengawal naga itu. Adai segera bertanya. Tapi orang ini tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Aku nggak lihat, kecuali gadis itu. Tasya pun lihat. Gadis ini belum makan beberapa hari. Adai mengeluarkan bakpao untuk merayu gadis kecil. Ana menggunakan kemampuan pencarian garis keturunannya. Rasakan saat naga jatuh. Langit tiba-tiba awan gelap. Ada seekor naga muncul. Kemudian perlahan mendarat di samping gadis kecil. Tapi Dewa Naga tidak bermaksud menyakitinya. Tapi masih dekat untuk menyapa, lihat tamu aneh ini. Gadis kecil itu tidak takut, tetapi mengangkat tangannya untuk menyentuh. Tak disangka, saat ini ada sekelompok yang aneh muncul. Menyerang naga, meskipun sudah waktunya. Melawan tapi tak disangka. Tentara musuh memiliki senjata modern. Naga itu ditembak satu kali dan jatuh. Seorang wanita memasang perangkat ke tubuh naga. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah Ana, ternyata orang-orang itu juga bepergian melalui ruang angkasa, keduanya segera kembali ke zaman modern. Melaporkan ini ke kepala. Lihat orang-orang itu ingin menghancurkan sejarah, dengan sengaja membantu tentara Jepang menangkap naga. Direktur memerintahkan mereka untuk melanjutkan bepergian melalui ruang angkasa kembali ke tahun 1934. Untuk menyelamatkan naga. Pada tanggal 7 Juli tahun 1934, ada seekor naga mendarat ke tanah. Naga mendarat di desa tetapi ada sekelompok pasukan Jepang. Juga bepergian melalui ruang angkasa, mereka membawa banyak senjata modern. Turun dan tangkap naga ini. Momen kritis. Ada dua orang kerjasama dengan naga. Melawan tentara Jepang tapi musuh tidak menyerah, naga takut dengan tembakan, jadi dia terbang ke langit dan memuntahkan api ke tentara Jepang. Lalu terbang tinggi, saat kedua belah pihak bertarung. Kemudian satu peluru sinyal tiba-tiba melesat ke langit. Siapa Anda? Kami adalah tentara Jepang. Siapa nama Anda? Jepang kalah menyedihkan karena orang yang bodoh sepertimu. Banjingan. Jepang benar-benar tidak mengenali dirinya sendiri. Kedua belah pihak yang sama tim tapi bergegas untuk bertarung. Pihak lain dengan senjata modern menembak mati semua tentara. Lalu, orang-orang ini kembali menyerang Adai dan Ana. Daya tembak di kedua sisi kelelahan sehingga mereka saling meninju. Tentara Jepang ini mungkin tidak pandai bertinju. Jadi mereka dikalahkan. Ketika Ana hendak menjatuhkan pemimpin. Tanpa diduga, piring terbang datang. Menyerang mereka, tentara Jepang juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun tidak bisa menangkap mereka, tapi berhasil menyelamatkan naga, kalian berdua pasang mesin waktu. Kemudian kembali ke zaman modernitas. Film ini adalah film sains. Tapi ada beberapa detail yang agak konyol. Apalagi sang sutradara juga membiarkan sang